Di bawah langit pagi yang cerah di Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, deru alat berat dan semangat masyarakat berpadu menjadi satu. Hari ini, Senin 28 April tahun 2025 menjadi momentum bersejarah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal bersama Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi memulai langkah besar, groundbreaking pembangunan ruas jalan Kuripan sampai Simpang Kota Agung. Pembangunan jalan ini bukan sekedar proyek infrastruktur. Di balik panjang jalan 1.570 meter dan lebar 6,5 meter, tersimpan harapan besar masyarakat tentang konektivitas, ekonomi, dan akses yang lebih mudah antar wilayah. Bagi masyarakat pedesaan, jalan adalah urat nadi kehidupan. Dan hari ini pemerintah Provinsi Lampung mulai menepati janjinya untuk membuka akses kemajuan hingga ke pelosok daerah. Disaksikan ribuan pasang mata, Gubernur Rahmat Mirzani Jauzal bersama Bupati Saleh Asnawi menekan tombol tanda dimulainya pembangunan. Meski di tengah keterbatasan anggaran dan tentang efisiensi fiskal, semangat membangun tak pernah padam. Dengan kerjasama dan sinergi, langkah ini diyakini menjadi bagian dari program PTHC, program terbaik hasil cepat yang menjadi unggulan pemerintah Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan komitmen moral pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Bagi saya juga, Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen yang penting dan bersejarah bagi saya sebagai Gubernur Lampung, karena kita sama-sama, saya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, juga masyarakat Limau, akan sama-sama ke depan, Ibu sekalian, akan memajukan kecamatan Bapak Ibu sekalian. Salah satu cara memajukan ini adalah dengan cara memperbaiki infrastruktur. Kami sadar, Bapak Ibu sekalian, infrastruktur adalah kunci utama untuk maju. Saya cerita sedikit. Tahun ini pemerintah provinsi defisit 1,4 triliun. Kami, kalau melihat hitungan defisit, kami harusnya tidak bisa sama sekali membangun jalan tahun ini. Namun, kami melakukan efisiensi. Dari efisiensi itu, Bapak-Ibu sekalian, kami mendapatkan anggaran, dan anggaran itu semua kami taruh di jalan. Jadi kalau ngelihat dinas provinsi, semuanya udah nggak ada lagi duitnya. Duitnya itu cuma ada untuk bangun jalan tahun ini. Dari yang bangun jalan itu kami dapat 52 ruas. Dari 52 ruas itu, 8 diantaranya, berarti 20% ya, kami taruh di Tanggamus. Yang 80% kami bagi lagi ke 15 kabupaten kota. Kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Kenapa Tanggamus harus hari ini segera diperbaiki? Kenapa Limau harus segera sebelum 100 hari kita perbaiki? Bukan hanya karena apa tadi bilang yang milih 92%, ya. Ketika jadi gubernur memang harus jadi gubernur ya untuk semuanya, baik yang tidak milih juga. Tapi kami melihat Limau, Tanggamus merupakan potensi yang sangat luar biasa bagi penopang fondasi perekonomian Provinsi Lampung. Tadi diceritakan, ini salah satu contoh pisang, ya, keluar dari Limau puluhan mobil kali satu hari. Betul ya? Tiap hari. Apalagi yang keluar dari sini? Kelapa. Apalagi? Padi. Coklat. Kayu. Ikan. Bapak Ibu sekalian tahu? Ya. Karena jalannya jelek, ya, muter dulu dia ke Kota Agung ya. Dari Kota Agung ke Bandar Lampung. Mau makan waktu ke Kota Agung saja berapa lama? 2 jam. Dari 2 jam ya
karena takut busuk ibu jual di Kota Agung, pengumpulnya di Kota Agung ya. Terus masuk ke Bandar Lampung ya. Kalau sekilo gara-gara angkutan itu kurang 2.000, 5.000 Bapak Ibu sekalian, dikali jumlah tonas kilogram semua komoditas yang keluar di sini ya. Berapa harusnya pendapatan yang lebih yang harusnya didapatkan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nanam komoditas itu hilang karena angkutan, karena infrastruktur. Puluhan miliar Bapak Ibu sekalian setiap tahun ya, yang harusnya uang ini dibagikan menjadi pendapatan lebih buat para petani, bagi masyarakat Limau. Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun. Sudah berapa tahun? Puluhan tahun mungkin. 30 tahun. Bayangkan kalau pendapatan yang lebih ini, Bapak Ibu sekalian, dikasih buat anaknya sekolah. Ya, dikasih buat anaknya kuliah. Ya. Dikasih Bapak beli alat-alat produksi lagi. Ya, yang untuk meningkatkan pendapatan lagi. Mungkin yang tadinya harusnya bisa kuliah di universitas yang lebih bagus ya, karena pendapatannya kurang ya, cukup di Tanggamus atau bahkan nggak kuliah, putus sekolah akhirnya. Nah, kejadian ini bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian, satu generasi ya. SDM ini Bapak Ibu sekalian, sumber daya manusia ini adalah alat ungkit yang paling utama dalam memajukan provinsi, memajukan daerah. Bukan jalan, sekali lagi teman-teman, bukan jalan. Jalan adalah alat bantunya. Tapi alat ungkitnya untuk memajukan satu daerah itu adalah SDM. Pak Presiden kita bilang, ciri-ciri peradaban akan maju, akan terbang, akan kaya satu daerah itu apa? SDM-nya berkualitas. Kita pernah dengar cerita Bapak Ibu sekalian, ya, Lampung ratusan tahun yang lalu adalah penghasil 40% lada dunia. Pelabuhannya di mana? Di kota. Kita pernah dengar cerita Bapak Ibu sekalian, dulu nenek moyang kita mengembara Pak sekolah. Ya, begitu ya. Banyak orang Limau ya, orang Bulog ya, orang Kota Agung ya. Ke Jawa sekolah, di sini nggak ada. Kenapa ke sana? Mampu Pak. Kenapa mampu? Karena komoditasnya bisa keluar dengan bagus, harganya bagus. Nah, kalau infrastrukturnya bagus, harga komoditas bagus, SDM pasti akan bagus. Maka saya bilang sama Pak Taufik, ya, bukan hanya pariwisata. Pariwisata itu nanti akan menjadi daya tambahnya. Tapi yang utama keinginan kami adalah kita perbaiki infrastruktur untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kami punya program, ya, nanti ada kemitraan, ada pemberian, akan memberikan nilai tambah setiap komoditas pertanian, termasuk yang ada di Limau. Tapi ini nggak akan bisa jalan sebelum infrastrukturnya bagus. Saya dan Pak Taufik punya cita-cita, ya, tahun ini Bapak Ibu sekalian, dari Limau sampai Prisewu harus mulus. Mulus nggak Pak Taufik? Yakin nih? Mulus nggak? Ya, 2000 sampai 2026 insya Allah akan mulus Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun ini insya Allah tidak ada lubang. Tahun depan, jadi kami sadar, harap pengertian, daerah kita bukan daerah yang APBD-nya gede, puluhan triliun, ya. APBD kita kecil sekali, defisit, tapi kami akan berusaha secara setengah mati, ya, bagaimana tahun ini mobilnya Bapak Ibu sekalian bisa jalan tanpa ada gelombang. Tahun depan kita akan muluskan, ya.
Dan insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, sebelum periode ini berakhir sampai 2030 ya, Tanggamus sampai Bandar Lampung akan dilalui dengan jalan yang sangat mulus Bapak Ibu sekalian. Untuk berapa Pak Taufik untuk nyambungin ini? 390 miliar Pak untuk nyambungin. Ya. APBD kami tahun ini cuma 450 ya. Bisa dibangun tahun ini, tapi ya nggak harus gampang. Tapi ya itulah komitmen ya kita, supaya apa? Supaya akses terbuka lebar semua. Ya. Supaya kalau ini terbuka Bapak Ibu sekalian, maka Lampung, bisa tunjukin peta Lampung nggak? Maka Lampung Bapak Ibu sekalian akan punya daerah pertumbuhan ekonomi yang baru. Selama ini, coba peta Lampung Pak. Jadi pertumbuhan ekonomi Lampung ini, Bapak Ibu sekalian, selama ini hanya banyak di sekitar daerah daerah Lampung Selatan, Lampung Tengah, sampai ke atas gitu. Tapi di daerah sini masih kurang berkembang, saya lihat. Maka salah satunya kita ingin mengembangkan daerah pesisir. Ya. Di sini potensi pertanian, masyarakat, perkebunan, komoditas yang mahal-mahal, semua Bapak Ibu sekalian. Perikanan, pariwisata dan lain-lain itu sangat banyak. Bisa aja di zoom out. Ya udah kalau ada, ya. Nah, kalau ini jalannya bagus, ya, maka Bapak Ibu sekalian berapa ya kampung, berapa kecamatan yang akan terdongkrak. Nah, ini adalah salah satu program saya dalam 5 tahun ke depan. Jadi kami serius Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami akan berbuat buat Kabupaten Tanggamus, terutama di daerah pesisir. Cocok ya? Yang kedua, hari ini juga kita akan melakukan MOU ya. Tadi kami sepakat, Pak Saleh dan saya sepakat ya. Ngebagusin Tanggamus boleh infrastruktur, tapi 5 tahun 10 tahun rusak lagi Bapak Ibu sekalian. Bagusin SDM-nya ya Bapak Ibu sekalian, ratusan tahun ya. Kabupaten Tanggamus akan tetap bagus. Paham ya maksud saya? Sumber daya manusia. Kita fokus, kita akan perbaiki kualitas pendidikan. Ya. Kalau ada guru, kalau ada kadis pendidikan, ada nggak di sini? Ya. Tolong sungguh-sungguh, ya. Wujud, memang nggak Bapak Ibu sekalian, saya cerita, nggak banyak kepala daerah yang mau fokus ke pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini Pak, kalau dibagusin tahun ini, hasilnya nanti 10 tahun lagi. Pilkadanya 5 tahun lagi. Investasinya besar, benar ya? Kalau jalan dibagusin tahun ini, ya tengah tahun udah kelihatan, udah senang warga. Tapi ngebagusin SDM Bapak Ibu sekalian, ya, ngebagusin tahun ini, gurunya diperbaiki, kualitas sekolah diperbaiki, kepala sekolah diperbaiki, ya, pendidikannya diperbaiki, hasilnya nanti, apalagi Pak Saleh ngebagusinnya TK, SD, SMP. Dia baru kelihatan umur 20-an, 25-an. Jadi 10 tahun lagi baru kelihatan. Betul ya? Saya ngebagusin lagi baru 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Anggarannya besar, bagusin SDM. Gitu. Gak kurang menarik. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, karena nggak pernah diperbaiki, apa yang terjadi dengan pendidikan di Provinsi Lampung? Indeks pembangunan manusia kita, ini teman-teman ini mau, ya. Indeks pembangunan Provinsi Lampung ini terendah se-Sumatera. Nomor 20 se-Indonesia. Yang di bawah kita apa? NTT. Di bawah kita lagi apa? Papua. Di bawah kita apa lagi? Maluku. Di bawah kita apa lagi? Coba. Ini mohon maaf, ya. Lampung paling dekat dengan Jakarta. Tapi masa pendidikan itu? Kita punya hubungan dengan Jakarta ratusan tahun. Bagus sekalian. Tahu SDM kita bagus. Akhirnya, bagus sekalian.
Sekarang Lampung ini penduduknya nomor 2 se-Sumatera. Hampir 70% penduduk kita ini usianya angkatan kerja. Ya. Mau nyari kerja susah. Ya. Mau meningkatkan kualitas hidup susah. Anak-anak kita, orang-orang Lampung, ke Jakarta, adu nasib, beradu dengan orang-orang daerah-daerah dari seluruh provinsi yang sudah fokus memperbaiki SDM puluhan tahun yang lalu. Paham ya maksud saya? Nah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan adalah pelayanan utama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat Tanggamus. Jadi Pak Bupati, mohon izin, ya, kita harus fokus memperkuat pelayanan kita terutama di bidang pendidikan. Guru, kepala sekolah, ya, sampai penjaga sekolah kalau perlu, ya, kita pilih dengan cermat, tegas. Ya. ASN kami merubah di provinsi, etos. ASN itu abdi negara, ya gitu. Abdi apa artinya? Pelayan. Semakin tinggi pangkatnya, semakin jago melayani. Begitu Pak boleh dia? Semakin tinggi pangkatnya, semakin semangat dia melayani. Semakin tinggi pangkatnya, semakin takut dia mengecewakan masyarakat. Ini etos yang kami lakukan, ya, di provinsi, ya, mudah-mudahan bisa diikuti oleh Kabupaten Tanggamus. Ya, takdir kita pelayan. Saya bangga kita melayani. Ya. Kalau rezeki Pak udah ditakdir Allah Taala. Ada yang kaya, ada yang ya. Tapi nggak semua Allah takdirkan jadi pelayan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Limau. Kami sekali lagi mohon dukungan apapun yang terjadi, apapun yang kami lakukan berdua Pak Bupati untuk kebaikan Kabupaten Tanggamus, mohon didukung. Ya. Ini adalah langkah awal, ya, memperbaiki jalan. Sekali lagi ini bukan ada tujuan, ya. Bukan ngebagusin jalan terus kami tidak akan ada program lagi. Ya. Tapi program-program ke depan, ya, kami mohon dukungan dari masyarakat. Ya. Kita satu suara, satu komando, ikut Pak Bupati, ikut Gubernur. Setuju ya? Yang ketiga juga saya harap Limau, ya, Kabupaten Tanggamus akan menjadi daerah yang sangat terbuka. Bapak Ibu sekalian, dalam tidak lama lagi akan banyak orang-orang datang. Datang ini bukan hanya untuk dagang, tapi dagang ini juga untuk bantu usaha. Tolong sama-sama kita jadi tuan rumah yang baik. Ya, teman-teman. Jadi tuan rumah yang baik bagi siapapun yang datang, bagi siapapun yang ingin berusaha, siapapun yang ingin bekerja, kita akan bersahabat. Ya, Lampung kita jadikan Kabupaten Tanggamus adalah kabupaten yang ramah terhadap semua kegiatan usaha dan investasi. Itulah kuncinya kita maju. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Pantun dulu. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun dari Pak Kadis PU. Ke Limau beli rambutan. Ada rambutan di sini. Lu bukan orang Limau sih, kasih kita rubah aja. Ke Limau. Cocok. Ke Limau beli pisang. Tidak lupa juga durian. Dengan kerjasama dan persatuan kita wujudkan Limau penuh harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi. Tak hanya groundbreaking, kegiatan ini juga menjadi ajang penegasan sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU serta perjanjian kerjasama di bidang pembangunan daerah. Salah satu bentuk kolaborasi nyata ialah kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam pemutakhiran data siswa SMA dan SMK. Langkah penting menuju tata kelola data pendidikan yang lebih akurat. Kehadiran gubernur dan bupati disambut antusias oleh warga di sepanjang jalan. Bagi masyarakat Limau, kehadiran pemimpin mereka membawa harapan baru bahwa pembangunan kini benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus akan dilaksanakan secara bersamaan. Kami persilakan. Kita saksikan bersama penandatanganan MOU bekerjasama dalam pembangunan daerah. Kita datang langsung oleh Gubernur dan Bupati Tanggamus. Lampung dan Kepala Dinas Dukcapil Tanggamus. Penandatanganan MOU tentang pemutakhiran data kependudukan bagi siswa-siswi SMA dan SMK yang berdomisili di Kabupaten Tanggamus, tentunya untuk pemberian KTP dan KK untuk seluruh siswa-siswi SMA dan SMK yang berdomisili di Kabupaten Tanggamus. Dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Dukcapil Tanggamus berdomisili di Tanggamus, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah sampai dengan Madrasah Aliyah di Kabupaten Tanggamus. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini tentunya disaksikan oleh Gubernur dan Bupati Tanggamus. Dan hari ini kami mengundang Kadis Dukcapil Provinsi untuk bergabung melaksanakan. Satu, dua, tiga. Baik, berkenan kepalkan tangan, pose semangat jalan lurus. 1, 2, 3. Mohon izin asisten 2, mohon izin Bapak Mulyadi itu Komisi DPRD. Lagi 1, 2, 3. Pose jalan lurus, silakan tangannya. 1, 2, 3. Lampung maju, silakan L1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, Bapak Ahmad Muzani Jausal, STMT. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenak Tanggamus hadir, saya hormati. Yang terhormat Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang hadir, yang saya hormati. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi Lampung, Pak Muslim Subasdi. Pejabat pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Lampung yang hadir, yang saya hormati. Dalam Cahaya Marga yang saya hormati, Panglima Bagi Tauh Alam hadir, saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayah kepada kita semua. Bahwa siang hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka acara groundbreaking program hasil terbaik cepat dan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan kehadiran kita, kebersamaan kita
ini terjadi semata-mata karena kehendak dan izin Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan kita dalam acara ini insya Allah akan terkabul dan tentu terakhir akan membawa kesejahteraan dan kemaslahatan untuk masyarakat Tenggamus ke depan. Pak Gubernur, selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan bagi guru kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang pengikutnya setia hingga akhir zaman, dan insya Allah kita yang hadir siang hari ini akan mendapat secepatnya di hari kemudian. Amin. Pertama, saya ingin ucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah karena hari ini kita dapat berkumpul di lokasi ini dalam rangka acara groundbreaking program hasil terbaik PHTC Provinsi Lampung serta mendatangkan kesepakatan bersama. Tadi saya sudah sampaikan. Pak Gubernur, saya ingin informasikan sedikit ini bahwa sebetulnya saya itu, darah daging saya itu ada dari sini. Keturunan saya ada dari sini. Inilah kekuasaan Allah. Saya tidak pernah merencanakan, tidak pernah meminta kepada gubernur, dan gubernur juga saya kira tidak pernah terbayang bahwa ini ada tanah kelahiran saya, tanah kelahiran keturunan saya. Tapi nyatanya peletakan batu pertama dalam rangka untuk pembangunan di Kabupaten Tenggamus itu berada di daerah sini dan dihadiri oleh Pak Gubernur dan saya sebagai pribumi keturunan sini. Mudah-mudahan ini adalah suatu petunjuk dari Allah bahwa Limau akan lebih sejahtera, lebih bagus pembangunan ke depan. Jenong ada cawa koram ni waktu kamu agak api kelangan dia si jajak buah. Oh, jajak buah, siapa di keturunan siapa bapak mau, siapa tuyuk mau. Nya inji, anak hinji, kenal kan? Mudah-mudahan. Pak Gubernur yang saya hormati, saya memang program saya dari awal, visi misi saya itu adalah jalan. Jalan ini memang sangat vital dan sangat basic yang harus kita bangun. Oleh karena itu, saya sedapat mungkin saya sudah mengalokasikan dana anggaran yang ada nanti ke depan perubahan, karena kalau yang anggaran tahun ini saya tidak ikut dalam membahas itu, Pak Mulyadi yang itu. Nah, insya Allah ke depan dari perubahan itu betul-betul saya akan fokus ke jalan, karena kita sadari betul bahwa jalan ini sangat penting, infrastruktur sangat penting, saluran air sangat penting. Ini bagaimanapun. Dan tadi saya sudah semalam saya panggil dari Bina Marga, tolong petakan sama saya bilang semua jalan yang ada di Tenggamus ini mana jalan yang ini. Dipetakan, itu yang akan kita prioritaskan untuk dibangun. Jadi temondo aja mama, si Jawa dulu, bahwa hang-hang ini penting sekali. Dan insya Allah nanti Bapak Gubernur kita bisa membantu ini. Amin. Ini tanpa tergerak, tanpa kita gerakkan, tanpa kita minta, tapi ternyata Allah menggerakkan hati Pak Gubernur untuk memulai acaranya di sini. Insya Allah ini suatu petanda bahwa Limau akan maju, benar. Sepenting putih sunyana alimwaki siwadita saling mendukung. Apa caranya kamu dah coba maju ke Limau ini? Kita bisa memajukan Limau. Api usulan putih, apa yang menjadi kebutuhan di sini, misalnya sekolah kurang atau apapun, silakan. Ini ada anggota DPR-nya di sini di Limau, tanggung jawab penuh. Anggota DPR, perwakilan di Limau ada. Jadi nanti seperti puskesmas, kantor camat, kelurahan, desa, pekon harus aktif. Saya minta, saya selalu jelaskan Pak Gubernur, saya sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah perubahan Tenggamus betul-betul akan berubah. Kita membawa
tagline jalan lurus. Jadi saya tidak pernah akan mau mendengar ada permainan-permainan dalam misalnya karir, di dalam misalnya proyek. Saya tidak pernah akan mendengar itu. Dan saya tidak pernah akan segan demi untuk 602.000 penduduk warga Tenggamus, saya korbankan salah satu di antara kalian yang memang berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Saya tidak pernah akan segan, tidak pernah merasa itu tidak tega dan sebagainya. Karena 602.000 penduduk masyarakat Tenggamus ini yang saya pikirkan. Itu fokus saya, demi kemajuan mereka. Dan saat ini, kita ini yang sudah dewasa, yang sudah besar, sudah umur 50-60 tahun ini, bukan harus mikirkan kita diri sendiri lagi. Masa depan anak umpuham, masa depan anak cucu kita, itu yang harus kita pikirkan. Allah memberikan napas, memberikan hidup kita, sementara sekarang nggak tahu besok atau lusa 2-3 hari ditarik oleh Allah. Tapi apakah kita sudah menjatuhkan niat nawaitu kita untuk membesarkan anak cucu kita ke depan? Itu yang paling penting. Paling penting niat. Jadi tolong untuk mencapai itu semua harus dijalankan dengan nating tulus, ikhlas, nawaitu ibadah. Itu insya Allah inspirasi yang akan turun di otak kami, inspirasi yang akan turun di otak kita ini, apa yang harus kita kerjakan pasti akan mengarah pembangunan, akan mengarah kebaikan, akan mengarah kesejahteraan untuk masyarakat ke depan. Kalau kita nawaitu kita ibadah, bukan nawaitu kita untuk memperkaya diri sendiri. Kalau untuk memperkaya diri sendiri, nggak usah jadi pegawai negeri, jadi pengusaha. Nah, saya bisa begini karena saya pengusaha. Cuma kalau dari dulu saya jadi pegawai negeri, mungkin belum tentu seperti ini saya. Belum tentu jadi bupati juga kalau saya dari pegawai negeri. Sampai makan api gitu, api golongan 3 hanya. Jadi ikuti harga kaya, ikuti harga berduit, harga Audi, jadi pengusaha. Nah, baru kira dulu berduit, sampai jadi bupati. Ya, saya kira itu. Saya Pak Gubernur, karena waktu kita sudah siang, saya hanya memberikan informasi bahwa insya Allah Tenggamus ini, saya mohon bantuan, mohon arahannya dari Pak Gubernur supaya Tenggamus ini betul-betul bisa terbangun seperti harapan masyarakat Tenggamus dan harapan saya sendiri. Saya maunya Tenggamus ini betul-betul 2 tahun, 3 tahun akan bersinar. Destinasi wisata ini kita akan hidupkan. Bano cahane, bano di pantai, bano. Yang di pantai kita pekekan bano. Jadi pasti oke. Pariwisata, perkebunan. Nah, kebun kopi, kebun api, bano kamagete unik. Yang jelas Pak Gubernur, saya ingin menerapkan di Kabupaten Tenggamus ini pemerintahan yang modern. Jadi segala sesuatunya berdasarkan kajian. Kajian orang ahlinya, bukan kajian-kajian sembarangan. Orang ahlinya. Di wisata kita harus gambar. Untuk digambar buat grand science. Nah, Rimau cocok pakai ini wisatanya. Gambar rumahnya seperti ini. Ini seperti ini, hotelnya ini. Di mana? Kolumbayan seperti ini. Segala macam itu akan digambarkan oleh ahlinya. Ahlinya ini yang akan memasarkan wisata ini ke luar. Wisata kamu kesana, kalau capek-capek kamu kesana, sekatung jember Kota Agung, jember Talang Padang. Kalau saya cuma golok. Mana ada duit, mana ada hati tau. Nah ini wisata kayak kadu sain gona kadu laut gona, katong jember Jabali singgah dia pakai kapal pesiar. Dia lain ngayal. Bukan ngayal, bisa. Tapi kita bisa memanfaatkan itu. Artinya kita harus mengambil ahli-ahlinya yang memang betul-betul ahli dan mereka punya connecting dengan pengusaha-pengusaha besar. Traveling atau ini orang luar. Itu. Bano, ini cuma kau cerita kau kita kamu mau di kalau ada panas sih kau sih. Baru insya Allah, pokoknya kamu harus maju Tenggamus. Ya, beliau penjama kurang haji, Insya Allah. Yang terhormat
yang sama-sama kita banggakan, Bapak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirza Dizani Jausal, STMM, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andas Musli Basri. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Saleh Asnawi MA.MH, Ketua DPRD Tanggamus dan Kabupaten Tanggamus. Ada hadir pula di sini para instansi vertikal dari Kemenak, para camat, para kepala desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sanak muakhis unyine yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat pada kita semua sehingga kita bisa hadir berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara groundbreaking kegiatan rekonstruksi ruas Jalan Kota Agung Simpang Kuripan di Desa Teginana, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Terima kasih pada Bapak Gubernur di tengah kesibukan dan jadwal yang padat masih menyempatkan hadir di tengah kita semua untuk memulai langkah besar dalam mewujudkan harapan masyarakat Tanggamus terhadap perbaikan infrastruktur jalan. Tentunya acara ini bukan hanya simbol dimulainya pembangunan fisik, tapi juga awal dari komitmen untuk melayani, membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, izin menyampaikan laporan kegiatan program hasil terbaik cepat di Kabupaten Tanggamus. Izin Pak Gubernur bahwa kita berada di ruas Kota Agung Simpang Kuripan yang tahun ini akan kita rekonstruksi. Jalan ruas ini merupakan salah satu dari 10 ruas yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang merupakan akses penghubung mulai dari Bandar Lampung sampai Kota Agung lewat sisir selatan, Pak. Kalau berbeda dari jalan nasional, kalau jalan nasional itu kita panjangnya dari Bandar Lampung Kota Agung bisa dicapai dengan 100 km lebih kurang. Kalau lewat di sisir selatan ini jaraknya sekitar 143 km. Jadi berbeda 43 km. Kalau jarak tempuh juga tergolong agak cukup lama. Kalau dengan jalan tengah bisa 2 jam, kalau di sini kalau kita pakai kendaraan bisa sampai 6-8 jam. Namun demikian walaupun jauh Pak Gub, sepanjang perjalanan pasti kita disuguhi oleh pemandangan yang indah. Seperti pinggir pantai, lihat gitu. Dan ini menjadikan potensi yang masih terus dikembangkan oleh Kabupaten Tanggamus, pariwisata bahari. Dalam rangka mendukung fungsi sosial, Kuripan Kota Agung ini merupakan akses yang terdekat menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kota Agung. Sebelumnya kalau misalkan jalan ini rusak, maka kita harus muter lewat Kedondong dan itu memakan waktu yang cukup lama. Ruas ini menghubungkan 4 kecamatan, Limau, Cukubalak, Kelumbayan Barat, dan Kelumbayan Induk. Yang kita hubungkan ada 4 kecamatan itu terdapat 45 desa dan 74.000 jiwa yang bisa mengakses jalan ini. Dalam rangka mendukung fungsi ekonomi, ruas ini berperan dalam rangka membawa hasil bumi yang ada di 4 kecamatan tersebut, Pak Gub. Ada sektor perikanan yang paling terbesar. Kalau padi ada tapi nggak begitu banyak. Tentunya potensi ini akan semakin bisa lebih berkembang seiring dengan diperbaikinya, direhabilitasinya infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tanggamus, insyaallah. Secara umum, infrastruktur jalan di provinsi yang ada di Kabupaten Tanggamus ini ada 10 ruas. Panjangnya 196,6 km. Dari 10 ruas ini 4 diantaranya sudah selesai, Pak Bu. Itu yang ruas yang dari Talang Padang, Ulu Belu sampai dengan Lampung Barat. Alhamdulillah sudah 100% semuanya selesai. Tinggal kita yang di bagian selatan. Tinggal menyisakan 1 ruas kalau yang di daerah utara. Itu ada Simpang Blok 9 Sanggi.
Itu yang masih jadi PR kita untuk yang di daerah utara. 5 dari 10 ruas yang kita tangani tahun ini, Pak Gub, ini akan kita laksanakan tahun ini. Ini salah satunya. Dapat kami sampaikan, Pak Gub, bahwa di Tanggamus ini sebenarnya ada 3 ruas yang masih belum tersambung. Belum pernah aspal, tapi sudah dibuka badan jalannya. Ada Simpang Kiluan Umbar, panjangnya 12,2 km. Umbar Putih Doh ada 8,7 km, dan Sanggi Blok 9 ada 18 km. Itu belum pernah kita. Secara bertahap, insya Allah kita ke depan kita targetkan ini akan tersambung dengan perkerasan. Untuk tahun ini, Kabupaten Tanggamus kita anggarkan sebesar 57,4 miliar. Ada 8 kegiatan, 5 diantaranya merupakan jalan, begitu. Ada rekonstruksi ruas Sukamara Simpang Turipan, itu kalau kita yang ke arah nanti kita akan tinjau ke sana, Pak Gop, setelah ini. Nilainya 8,1 miliar. Ada rekonstruksi Kiluan Umbar, besarnya 15 miliar. Ini yang belum tersambung tadi, Pak Gop. Umbar Putih Doh 15 miliar. Puripan Kota Agung yang kita ini, ruas ini adalah 8,1 miliar, dan Putih Doh Puripan itu kalau dari perapatan tadi kita pertigaan tadi kita ke kanan ke arah Putih Doh ini 3 miliar tahun ini. Jadi 5 jalan, 3 jembatan, ada Wai Pagar Alam itu yang ke arah Hulu Semung ke atas, Pak Gub, itu penggantian jembatan. Nilainya 4 miliar. Di ruas ini pula ada Wai Binjai. Ini akan kita ganti juga, nilainya 1,5 miliar. Dan Wai Negeri Kulumbayan di Tanggamus kalau kita ke arah sana itu 2,5 miliar. Jadi totalnya 57,4 miliar. Secara khusus terkait dengan ruas ini, panjang ruas ini 22,2 km. 10 km di ujung, Pak Gub, itu merupakan lahan Pertamina. Jadi kita posisinya pinjam pakai. Jadi pernah kita melaksanakan di sana, pernah dilarang sama teman-teman Pertamina harus izin dulu ke Jakarta. Dulu sama Pak Kadis Pak Tanggamus, kita ke Jakarta minta izin untuk pembangunan di jalan tersebut. Namun mereka berikan izin bahwa tetap aset untuk punya Pertamina, sedangkan kita, karena ini penting untuk masyarakat, tetap kita bangun pada saat itu. Jadi 10 km dari 22 km ini milik Pertamina. Jadi kita posisinya pinjam pakai. Panjang penanganan tahun ini 1.500 meter, mulai dari STA 3 sampai STA 5, Pak. Masih ada, kalau kita laksanakan ini, masih ada 3 km lagi yang masih belum tertangani. Insya Allah tahun depan kita akan lanjutkan pembangunan biar ini juga bisa selesai. Tentunya anggaran ini mencerminkan komitmen penuh Bapak Gubernur untuk memperbaiki infrastruktur sebagai pilar utama peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penggerak ekonomi daerah. Dan tentunya infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat Lampung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon perkenan Bapak Gubernur untuk dapat memberikan arahan pada kami, sekaligus nanti pada akhir acara ikut bersama kami melaksanakan pemadatan jalan dengan menjalankan alat berat secara simbolis yang menandai dimulainya pelaksanaan rehabilitasi ruas Simpang Turipan Kota Agung dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan kebutuhan infrastruktur jalan khususnya di Kabupaten Tanggamus. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati, pada Pak Camat. Ini luar biasa sambutannya. Di luar acara kita tadi disambut rupanya Pak Camat udah nggak setiduran. Makasih Pak Camat, ini penyambutannya luar biasa. Pak Tagub berpesan kemarin, pada saat ini kita sederhana saja, namun ini luar biasa. Terima kasih Pak Camat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah wassallallahu wa ni'matillah wa la haula wala quwwata illa billah.
Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Gubernur Lampung, dalam hal ini Bapak Rahmat Mirzani Jausal. Yang saya hormati anggota Dewan Komisi 4 di Provinsi Lampung beserta pejabat pemerintah yang hadir pada siang hari ini, yang sangat saya hormati. Yang saya hormati Bapak Bupati Tanggamus Haji DRS Haji Muhammad Saleh Asnawi MA bersama rombongan yang sangat-sangat kami banggakan. Yang saya hormati para anggota Dewan Kabupaten Tanggamus yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang kami hormati. Yang saya hormati kepada bapak-bapak unsur pimpinan kecamatan, unsur adat, unsur masyarakat, dan yang sangat saya hormati hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan siang hari yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Ya. Kalaupun andai kata disebut satu persatu, nggak selesai jam 1 kira-kira ini. Jadi ini tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya kepada hadirin sekalian. Yang semudah semua ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka silaturahmi dan kunjungan kerja daripada Bapak Gubernur Lampung dan Bapak Bupati dalam rangka program yang ada di belakang kita ini ialah program hasil terbaik cepat hati. Dan di sini ada MOU di antara Pak Gubernur dengan Bupati. Inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, mohon maaf saya dari Kecamatan Limau didaulat untuk mewakili daripada salah satu tokoh Limau. Sebenarnya saya tadi keberatan kalaupun ini disebut tokoh, karena saya belum tokoh, ya. Kira-kira masih warung lah kira-kira, tapi disebut tokoh. Saya mohon maaf, kalaupun ada di antara penyampaian ini yang tidak bisa mewakili daripada masyarakat yang hadir. Karena kalau berbicara pesanan-pesanan masyarakat luar biasa banyaknya. Tetapi pada kesempatan ini dibatasi waktu ya. Mohon maaf saya kalau ini tidak tersampaikan. Tapi yang jelas yang pertama sekali atas masyarakat Limau wabil khusus dan Kabupaten Tanggamus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Lampung yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Tanggamus di Pekon Tigenenang Kecamatan Limau ini. Artinya apa? Hadirnya di tempat ini luar biasa, antusias masyarakat menyambut. Dan kalaupun selama ini kita mempunyai gubernur, mohon maaf saya dan kami juga masyarakat punya catatan, baru inilah kami dihadiri oleh Gubernur Lampung. Alhamdulillah syukur. Dan sekaligus hadir di tempat kita ini Kabupaten Tanggamus ini membawa kado dan oleh-oleh. Adalah yang kita lihat bersama adalah infrastruktur yang disajikan di hadapan masyarakat. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Haji sekalian. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pendahulu tadi berdasarkan laporan bahwa kegiatan di Provinsi Lampung ini sudah panjang lebar tadi disampaikan, artinya bicara program kerja Bapak Gubernur. Kami menilai dan kami menunggu. Artinya ini salah satu kebanggaan kami adalah Bapak Gubernur ini belum sampai 100 hari kerja loh. Baru 60 hari berhitungan kami setelah dilantik sudah hadir di Kecamatan Limau ini. Walaupun selama ini kami tunggu gubernur itu belum pernah kami mendirikan tenda yang semacam ini untuk menghadirkan gubernur di tengah-tengah masyarakat. Belum pernah. Amin. Nah artinya ini bukan kami karena memang membanggakan Bapak Gubernur ada di depan kami, tidak. Ini realita yang ada Pak Gubernur. Selama ini kami memang membutuhkan sosok pimpinan yang semacam ini. Dan kami tidak banding-bandingkan kalau di sana itu Bapak Aing. Kitinya Bapak Sikam, mana Sikam? Kan Sikam Lampung Bapak Sikam. Kalau Jawa Barat Bapak Aing kan di sana orang Sunda. Belum tentu juga Pak Deddy Mulyadi masuk ke sini ini bisa memimpin di Lampung, nggak bisa. Nah, jadi kami tidak banding-bandingkan. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak Rahmat Mirzani Jausal ini dan kami semua Kecamatan Limau ini mendukung beliau kemarin. Alhamdulillah 92% di Limau ini. Artinya tidak ada alasan lagi Bapak Gubernur kalau tidak membantu Kecamatan Limau ini. Artinya apa? Kalau dulu pengalaman kami begini Pak Gubernur, pengalaman kami begini, kami menghadap pada Dewan, bagaimana untuk Limau? Dewan punya alasan,
Dilihat dulu data perolehan suara dari Limau. Ternyata dibuka hanya 17, benapa ikutin aja. Ini kenyataan. Tapi sekarang tidak ada alasan baik Bupati ataupun Bapak Gubernur untuk bantu masyarakat Limau ini. Nah, artinya apa? Kami terima kasih pada hari ini. Luar biasa Pak Gubernur sudah berkunjung membawa kado jalan yang ini terbaik ya. Ada satu titik di Sinar Baru dan ada di satu titik di ruas Kuripan Simpang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur. Hanya saja harapannya kami bahwa kalau saya mau bercerita banyak luar biasa Kecamatan Limau. Masih banyak mutiara mereka terpendam Pak yang belum tergali. Tapi insya Allah, kalaupun geografisnya berliku-liku dihempit oleh lautan dan gunungan, dengan hadirnya Bapak Muhammad Saleh Asnawi ini, dengan membawa julukan jalan lurus, insya Allah jalan semua akan lurus. Tidak akan berlubang, insya Allah. Ini sudah mengakar dan mengikat di hati masyarakat dan anak-anak jalan lurus ini. Dan di situ ada tambahannya perubahan. Nah, inilah yang kami harapkan masyarakat ini tentunya. Nah, kami yakin dan percaya bahwa Bapak Gubernur tugasnya bukan hanya di Tanggamus. Berapa kabupaten kota di Provinsi Lampung. Artinya dengan hadirnya di Limau ini saja luar biasa kami. Artinya Pak Gubernur sebegitu sibuk yang disampaikan tadi masih bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Limau. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi harapannya apapun yang menjadi program di Kabupaten Tanggamus yang tentunya kalau kita bicara anggaran APBD Tanggamus, saya yakin dan percaya tidak akan tercover oleh APBD Tanggamus tanpa ada dukungan daripada provinsi, pemerintah provinsi. Artinya apa? Masih banyak program-program yang memang perlu diperbaiki di luar daripada infrastruktur. Tapi masyarakat yang sangat diinginkan adalah, karena ini sudah membosankan dari tahun bertahun ini tidak akan kunjung selesai jalan, infrastruktur inilah yang diharapkan masyarakat. Karena ini salah satu urat nadi daripada perekonomian masyarakat yang disampaikan tadi Pak. Bukan hanya di sini tadi dikatakan hasil laut dan hasil padi sedikit. Luar biasa kalau ini mau disampaikan. Pisang berapa truk, berapa L300 satu malam dari Limau. Dapil khusus dapil 6. Belum perkayuan. Nah, tapi yang kurang mendukung adalah infrastrukturnya. Maka harapan kami ini memang betul infrastruktur inilah. Walaupun masyarakat ini misalnya tidak ada bantuan yang lain, tapi kalaupun infrastrukturnya baik, ini Pak yang diharapkan Pak. Karena ini luar biasa. Contoh sedikit Pak, masalah itu tadi sudah disebutkan, mau ke Bener Lampung, kalaupun 2 jam bisa ditempuh 4 jam Pak sekarang. Begitu juga ke Pringsewu. Nah ini kenapa? Jalan alasannya. Begitu juga kalaupun ada yang sakit, membawa orang sakit, orang mau melahirkan, Masya Allah luar biasa. Nah, walaupun ambulan itu banyak, tapi tidak bisa dengan jalan cepat. Nah ini, jadi artinya sekali lagi kepada masyarakat, saya mohon maaf kalaupun apapun catatan yang sudah diberikan saya untuk disampaikan di hadapan Bupati dan Gubernur tidak tersampaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa ini sudah terpotret gambaran Limau oleh Bapak Bupati, oleh Bapak Gubernur dan jajaran. Sudah terpotret. Awal begini, nanti begini akhirnya. Sudah terpotret. Jadi yakin dan percaya bahwa Bapak Gubernur kita, Bapak Bupati kita niatnya untuk membangun Tanggamus, ya, membangun Tanggamus dan sekitarnya. Jadi itu saja mungkin harapan-harapan dari kami Pak Gubernur dan Pak Bupati. Ini atas nama masyarakat Wabil khusus Kecamatan Limau, kami berterima kasih sekali lagi dengan adanya kado jalan yang sudah dimulai ini. Insya Allah kalaupun ini sudah dimulai, Pak Gubernur juga sudah masuk Limau 1 kali ini. Kalau cerita orang dulu itu, kalau siapapun yang sudah masuk Limau meminum air Limau, itu pasti ingin kembali lagi ke Limau. Itu orang dulu. Tapi sayangnya hari ini saya lihat aqua minumannya, bukan air Limau asli. Itu cerita orang dari Banten dulu itu Pak. Orang Banten lagi zaman jayanya Limau Cengkeh. Jadi orang yang sudah minum air Limau pasti ingin lagi ke Limau. Karena sekali lagi, karena tadi masih banyak potensi di Kecamatan Limau Wabil Tanggamus ini yang belum bisa tergali. Tapi tolong harapan masyarakat ini digali Pak. Di depan kita ada tambang batu besi Pak. Di depan kita ini gunungnya. Ini hasil krasernya ini sudah ada di depan kita ini. Ini salah satu sekarang sudah 12 tahun. Ini kenapa? Nggak tahu. Ada potensinya. Emas ada juga di Limau ini. Tinggal bagaimana kata pemerintah. Yakin saya ada di Limau ini. Dan begitu juga yang lainnya. Jadi itu saja Bapak hadirin sekalian, mohon maaf saya kalaupun aspirasi masyarakat ini tidak tersampaikan ya. Tapi saya yakin sudah terpotret oleh Bupati, oleh Gubernur tentang wilayah.
Usai acara di Teginenang, Gubernur Rahmat Mirzani Zauzal melanjutkan kunjungan ke ruas Jalan Kuripan sampai Sukamara di Kecamatan Bulog Napal. Di setiap titik yang dikunjungi, masyarakat menyambut dengan antusias dan doa agar pembangunan terus berlanjut. Ruas Kuripan sampai Simpang Kota Agung akan menghubungkan kawasan pertanian, pesisir, dan pemukiman warga dengan jalur utama provinsi. Dampaknya bukan hanya pada transportasi, tetapi juga pada tumbuhnya ekonomi kerakyatan di sekitar jalur tersebut. Groundbreaking ini menjadi penanda dimulainya perjalanan panjang pembangunan Lampung dari desa ke kota, dari pesisir hingga perbukitan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya sekedar beton dan aspal, melainkan pondasi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Struktur di Tanggamus harus ditingkatkan, harus diperbaiki. Kami sangat paham sekali, banyak sekali potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Tanggamus, dan salah satu alat ya, untuk meningkatkan potensi ekonomi itu adalah dengan infrastruktur dan jalan. Oke, untuk target untuk tahun ini seperti apa, Pak? Ya, saya rasa dari 52 ruas di Provinsi Lampung yang kami perbaiki, 8 diantaranya itu adalah Tanggamus. Itu sudah cukup memperlihatkan wujud komitmen kami Provinsi Lampung dan untuk Tanggamus. Artinya Kabupaten Tanggamus menjadi skala prioritas untuk dalam proses pembangunan infrastruktur? Semua kabupaten adalah prioritas, tapi kan kami melihat ada kesinambungan ya, agar ada pemerataan, ada pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan kami ini kami melihat yang paling harus segera diperbaiki adalah Kabupaten Tanggamus. Kemudian Pak Gub, terkait dengan dihadapi dengan odol yang sering merusak jalan, ada nggak penegasan untuk kendaraan odol? Ya, saya rasa begini ya, masyarakat Tanggamus sudah puluhan tahun tidak diperbaiki jalannya, dan mereka juga sudah sangat paham jalan rusak ini karena odol ya. Jadi bukan hanya odol, nanti bukan hanya tanggung jawab Pemprov, tapi juga tanggung jawab Pemkab dan tanggung jawab seluruh masyarakat ya. Kita anggaran terbatas, kami memperbaiki jalan ini dengan segala effort ya, dan saya harapkan ketika jalan ini jadi, mari sama-sama kita jaga supaya tetap baik-baik. Pak, sama satu lagi, Ya, berarti betul. ini jadi jalan pariwisata juga jalan pertanian penghubung ya Pak ya? Setiap Potensi pariwisata ini akan terbuka ketika jalannya bagus. Jalannya bagus ini kami fokuskan untuk meningkatkan nilai komunitas masyarakat Tanggamus. Gitu. Nah, salah satunya ada yang terbuka, nanti tentunya ada pariwisata, perikanan. Gitu. Saya lupa sampaikan, tahun depan juga kami akan pasang cold storage di sini. Ya, di sini ikan-ikan kalau panen banyak yang dikubur mati, dikubur nggak bisa keluar gitu. Kita pasang cold storage di sini. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Gub ya, bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur yang ada di sini, dijelaskan bahwa betapa penting infrastruktur itu dalam rangka untuk memajukan pembangunan di Tanggamus. Nah, saya ke depan, saya tentu akan mengimbangi itu dengan connecting itu. Saya akan bangun yang jalan kabupaten, yang menjadi kewajiban kabupaten, yang connecting dengan jalan yang bagi provinsi. Sehingga apa yang kita harapkan dari infrastruktur itu, membangun jalan ini, dampaknya itu betul-betul kita akan terwujud seperti pariwisata dan sebagainya. Itu insya Allah ke depan kita akan connecting, akan kita samakan persepsi dengan provinsi dan kabupaten bahwa membangun infrastruktur penting untuk jangka panjangnya, untuk wisata dan lain sebagainya. Setiap meter jalan yang dibangun menjadi harapan baru bagi ribuan langkah warga yang menggantungkan hidup dari tanah Lampung yang subur. Hari ini, sejarah baru ditulis di Kabupaten Tanggamus. Dari tanah yang diratakan akan tumbuh harapan yang menguatkan langkah Lampung menuju masa depan yang lebih cerah. Kerjasama, kolaborasi, dan kepedulian menjadi kunci dari pembangunan yang berkelanjutan, karena membangun jalan sejatinya adalah membangun peradaban.
Dari Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Tanggamus, pembangunan dimulai, semangat terus menyala demi satu cita Lampung Maju, Indonesia Kuat. Dari Kabupaten Tanggamus, Tim Liputan iNews melaporkan.